Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Nova Dwi Ramadhani, nomor Stanbook O271200007. Di sini saya akan menceritakan tentang Amanda Cole, yaitu founder dari Sayur Box. Siapa sangka ide menjual sayur dan buah segar dari para petani langsung ke konsumen melalui e-commerce bisa membawa namanya masuk ke daftar Forbes Under 30 kategori industri. Ialah Amanda Susanti Cole. Perempuan kelahiran Jakarta 22 Juni 1990 ini berhasil membangun Sayur Box hingga memiliki 50.000 lebih pelanggan dan 1.000 pengiriman sayur dan buah dalam sehari. Proses lahirnya Sayur Box pada tahun 2016 di tangan Amanda tidak lepas dari ketekunan dan niat baiknya dalam memecahkan masalah rantai distribusi panjang hasil panen petani. Tidak jarang, alur distribusi panjang membuat pendapatan para petani menjadi lebih rendah atau panen terbuang sia-sia. Masalah ini terpikirkan oleh Amanda setelah ia melihat secara langsung kondisi para petani di lahan milik keluarganya. Sayur Box hadir bukan tanpa disengaja. Semua berawal dari kegelisahan Amanda tentang isu petani yang tidak sedikit membuat hatinya miris. Dalam sebuah wawancara yang dimuat di patamar.com, Amanda menceritakan bagaimana awal mula Sayur Box tumbuh. Awalnya, setelah lulus dari Universitas Manchester di Inggris, ia pulang ke Jakarta dan bekerja untuk perusahaan swasta dan membantu untuk membuat coworking space. Setelah 2 tahun bekerja, ia menyadari bahwa ia ingin membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya ingin lebih berkembang. Keluarga Amanda memiliki tanah yang berjarak 80 km dari Jakarta. Ia berkunjung ke sana dan di sanalah perjalanan barunya bermula. Ia bertemu dengan Misto, salah satu petani singkong yang menjual hasil panen singkongnya ke tengkulak. Meskipun tanaman singkong mudah ditanam, harga yang ditawarnya rendah dan hanya dapat dipanen setiap 6 bulan sekali, sehingga omsetnya pun sangat kecil. Amanda berbincang dengan Misto, mendengarkan, dan hingga akhirnya ikut mencari solusi yang lebih baik. Amanda mulai melakukan riset dengan menanyakan ke restoran dan konsumen tentang kebutuhan mereka akan produk sayur dan buah segar yang jarang mereka konsumsi. Amanda pun mulai membayangkan apakah memungkinkan untuk distribusi hasil petani langsung ke konsumen tanpa perantara tengkulak, sehingga harga jual langsung dapat dirasakan oleh para petani. Kemudian, ia bekerja sama dengan Misto membuat greenhouse dan mengubah lahan itu menjadi lahan kangkung. Dalam 3 bulan, dengan sedikit ilmu dan praktek, Amanda dan Misto memanen kangkung pertama mereka dan langsung dijual ke restoran. Berjalan dengan baik, mereka sadar bahwa permintaan terhadap kangkung cukup banyak dan dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan harga singkong yang ditanam di lahan yang sama sebelumnya. Tidak berserang lama, setelah itu Amanda pun bertemu dengan Rama Notowidikdo yang kemudian menjadi co-founder dan penasehatnya. Waktu itu Rama adalah kepala produk di perusahaan logistik dan perjalanan Gojek. Mereka berdiskusi bersama dan saling berbagi ide untuk mencari solusi dalam membantu para petani. Untungnya, Rama juga memiliki ketertarikan di bidang pertanian, sehingga visi dan misi yang mereka miliki pun sejalan tentang bagaimana cara membantu petani dalam mendistribusikan hasil panennya langsung ke para konsumen tanpa perantara tengkulak. Kerjasama Amanda dan Rama terus berlanjut dan telah mengarah ke pengembangan yang lebih luas lagi. Ditambah saat itu Misto telah menjadi community leader. Amanda pun menyadari bahwa ia dapat membantu para petani lokal menanam tanaman sesuai permintaan di lahan mereka, sekalipun Amanda tidak memiliki hak atas lahan itu. Proses awal Sayur Box muncul pertama kali di platform media sosial Instagram. Ketika permintaan terus meningkat, Amanda beralih ke situs web, hingga pada akhirnya mereka membuat aplikasi Sayur Box dengan slogan, "Klik, panen, kirim". Perempuan 30 tahun ini memang tak pernah terpikir pada akhirnya bisnis yang dijalankan memiliki nama dan sebesar seperti sekarang ini. Bisnis yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan berbasis teknologi seperti Sayur Box tidak selamanya berjalan mulus. Tantangan dari sisi kualitas produk yang berasal dari hasil bumi sangat bergantung pada banyak faktor. Salah satunya faktor alam. Produk sayur dan buah sangat bergantung pada cuaca dan tidak menutup kemungkinan dapat mengalami gagal panen. Dalam mempertahankan supply chain yang sustainable dan berkelanjutan, Sayur Box melakukan pendekatan yang baik dengan petani lokal. Ia membangun kerjasama sebagai mitra dan Sayur Box bertanggung jawab memberikan edukasi kepada petani agar menghasilkan produk dengan kualitas yang unggul. Namun, membangun relasi yang baik tidaklah cukup. Amanda lantas memberikan literasi penggunaan teknologi informasi kepada petani lokal. Tujuannya
agar para mitra dapat terbiasa dengan perkembangan teknologi dan mengupayakan pendekatan sosial dengan konsumen. Tentu, Sayurbox juga melakukan proses pemilihan mitra atau petani lokal secara selektif. Pada awalnya, Sayurbox langsung melihat secara langsung calon mitra dan menargetkan beberapa petani lokal yang cocok. Sayurbox telah memiliki standar atau SOP dalam pemilihan mitranya, seperti pemanen yang bebas pestisida, memiliki sertifikat organik, dan melihat bagaimana proses pendistribusian produk yang mereka biasa lakukan. Tidak sedikit pula beberapa calon mitra dan petani lokal mendatangi Sayurbox untuk menawarkan produk hasil bumi terbaik mereka. Konsistensi dalam menjaga kualitas menjadi kunci bagi Amanda Cole dalam mempertahankan kepercayaan konsumennya. Karena tidak jarang beberapa konsumen merasa kurang yakin dengan kualitas kematangan buah yang hanya terlihat dari gambar. Pentingnya menjaga kepercayaan ini perlu dikembangkan lagi bagi Sayurbox ke depannya. Kepedulian, konsistensi, dan ketekunan, 3 hal yang bisa dicatat dari seorang Amanda Susanti Cole dalam melahirkan Sayurbox. Tidak banyak anak muda yang mau berbisnis dengan dasar kepedulian antar sesama. Suatu perubahan tidak akan bisa terjadi tanpa adanya keinginan saling membantu. Dari Amanda kita belajar bahwa sukses adalah tujuan akhir, tetapi proses untuk membantu kesulitan dan memberikan kemudahan bagi orang lain adalah sebuah landasan untuk tetap bergerak. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang bisnis yang dijalankan oleh Amanda Susanti Cole. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.